Kami cinta Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Sampai selamanya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita membahas tentang peran sebagai ayah dan sebagai ibu. Hakikat esensi dari suami istri itu setara, tapi fungsi peranannya berbeda.
Demikian juga dalam mendidik dan membesarkan anak-anak, ayah punya peran yang berbeda dengan seorang ibu, tapi keduanya saling melengkapi. Ya, kita semuanya punya pengalaman dengan ayah dan ibu kita masing-masing. Ya, bagaimana ayah mengambil peranan, ibu juga berperan, dan itulah sebabnya kita harus mempersiapkan diri sebagai pasangan suami istri, memahami esensi peranan ayah dan ibu sesuai dengan firman Tuhan, ya, sehingga kita memiliki tujuan mengarahkan fokus kita kepada dua panggilan unik ini, yaitu peran sebagai ayah dan peran sebagai ibu, ya. Dan setiap bapak dan ibu harus mengerti panggilan ini, ya. Misi seorang bapak, Allah menciptakan laki-laki dengan tanggung jawab istimewa untuk apa? Untuk melindungi dan membela anak-anak mereka. Ulangan pasal 6 ayat 5-7 berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun." Dan kemudian dalam Efesus pasal 6 ayat 4 dikatakan, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Jadi bukan menurut kebenaran sang ayah, ya, bukan menurut filosofi atau pandangan hidup secara duniawi, tapi mendidik anak-anak dalam ajaran dan nasihat firman Tuhan. Jadi sekali lagi ditekankan, ibu, bapak, suami, istri setara, ya. Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kesetaraan nilai, harkat, dan martabat. Tidak ada yang lebih tinggi, ya, tidak ada yang lebih inferior, lebih di bawah. Alkitab juga mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia berbeda karena Ia menciptakan keduanya dengan tujuan yang berbeda, ya. Jadi dalam Kejadian 1 dikatakan ayat 27, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka, ya. Kemudian dalam Galatia pasal 3 ayat 28, Rasul Paulus menegaskan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi dan atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi hakikatnya setara, namun peran dan fungsinya berbeda untuk saling melengkapi. Nah, itulah sebabnya kita harus memahami pentingnya menjadi seorang bapak. Kenapa? Sebagaimana seorang laki-laki berjalan, demikianlah jalan pernikahannya. Sebagaimana pernikahannya berjalan, demikianlah juga jalan keluarganya. Sebagaimana keluarga berjalan, demikianlah juga gereja berjalan. Sebagaimana gereja berjalan, demikian juga jalan sebuah bangsa. Dan pelaksanaan amanat agung kepada segala suku bangsa akan berjalan. Jadi rumah tangga atau keluarga sebagai skop, ya, lingkar unit yang terkecil itu akan memberi dampak dan pengaruh dalam kehidupan masyarakat, komunitas, bangsa, dan juga gereja Tuhan. Nah, jika seorang suami menetapkan cara yang tepat serta memimpin dengan baik, maka akan ada kehangatan, ada kasih, kesehatan, dan berkat yang mengalir dengan limpahnya kepada keluarga. Seluruh anggota akan merasakan influence, dampak dari seorang bapak, Aba, yang artinya adalah source, sumber kenikmatan, sumber berkat, sumber kesehatan, sumber segala hikmat. Ketika ada kasih yang berjalan dan melimpah, kemudian diwujudkan dalam pelayanan, maka kepemimpinan seorang bapak akan berdampak dahsyat. Jadi, yang pertama, apa peranan bapak untuk anak-anaknya? Dia adalah seorang pemimpin spiritual yang mengajarkan anak-anaknya jalan-jalan Tuhan. Allah membentuk hati anak untuk apa?
untuk memberi tanggapan yang baik atas kasih dan pimpinan seorang bapa. Jadi tanggung jawab seorang bapa menurut Allah adalah mendidik mereka dalam ajaran dan nasihat firman Tuhan. Ada yang dalam bentuk tindakan perilaku, dan ada yang dalam bentuk verbal, kata-kata, komunikasi. Dan itu adalah sebuah komunikasi yang penuh dengan kuasa dan urapan. Ya, dan seorang bapa punya kuasa dalam perkataan. Kenapa? Karena perkataan seorang bapa dapat memberikan pemeliharaan spiritual dan pengajaran spiritual yang sangat berkuasa, sangat bernilai, ya, luar biasa, bahkan tak ternilai besarnya. Ya, selanjutnya, apa peranan ibu untuk anak-anaknya? Ibu menjadi seorang penolong helper untuk suaminya. Dia juga menjadi seorang penolong bagi bapak. Dalam apa? Dalam peranannya mengajar dan mendidik anak-anaknya, ya, menerapkan karena tiap hari yang lebih banyak bersua, berjumpa, berkomunikasi adalah ibu, ya, yang ada tinggal di rumah. Seringkali kebanyakan bapak-bapak ada di luar, ya, di kantorkah, di kebunkah, ya, di marketplace dan sebagainya untuk berusaha. Dan ketika seorang anak melihat ibunya mendukung bapaknya, maka anak pun akan mengikuti apa yang dilakukan oleh ibunya, ya. Ketika ibunya tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan, maka anaknya akan melihat ini menjadi contoh teladan. 1 Petrus 3 ayat 6 berkata, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia Tuhannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Ya, dan peranan ibu begitu dahsyat bagi anaknya. Dia menjadi seorang pendoa syafaat bagi anak-anaknya, mendoakan di hadapan Allah, menjadi mediator berkat untuk memberkati anak-anaknya. Dia juga adalah pengurus rumah tangga, homemaker, ya. Rumah tangga menjadi tempat home sweet home, menjadi tempat yang dirindukan, menjadi tempat yang aman, nyaman, ya, bagi setiap anggota keluarganya, karena istri yang pandai mengurus rumah tangga. Seperti yang diceritakan dalam Amsal 31, ya, istri yang bijak, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji. Jadi jelas luar biasa, ya. Peranan seorang ibu untuk anak-anaknya juga merawat dan mengasihi mereka, mengasuh, ya, bahkan juga mengasah, ya, dalam bentuk pembelajaran dan sebagainya. Dan seorang ibu menanamkan intimacy, kehangatan dan keintiman, ya. Jadi kalau anaknya intim dengan ibunya, maka anak-anak bisa lebih terbuka terhadap pergumulan dan permasalahannya. Dan juga ibu juga, ya, karena lebih banyak di rumah, membangun network, ya, membangun jejaring sosial keluarga, baik dengan keluarga inti, keluarga besar, keluarga rohani, bahkan dengan tetangga-tetangga, ya. Jadi ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh seorang ibu di tengah-tengah rumah tangganya, dalam peranannya baik sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, maupun sebagai ibu rumah tangga, ya. Ya, demikianlah peranan fungsi seorang bapa dan seorang ibu bagi anak-anaknya, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.